Hai Jenis. Hai Lasa Ayu. Jenis lagi apa? Lagi main boneka, main sendiri Lasa. Masih corona belum bisa main sama teman-teman. Iya, Jenis jangan sedih ya. Gimana kalau kita memuji Tuhan saja? Jenis suka nggak memuji Tuhan? Suka. Yeay, Jenis itu ada teman-teman tuh yang di rumah yang juga siap memuji Tuhan. Yuk kita sapa mereka dulu ya. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jenis sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Jenis Ya. mau kan pimpin doa? Mau. Bapa kami yang ada di surga, kami semua akan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jenis, hari ini kan hari Minggu, hari Ya. yang istimewa, beda sama hari lain. Jenis Ya. tahu nggak kenapa? Soalnya hari Minggu adalah harinya Tuhan. Betul, hari untuk beribadah dan memuji Tuhan. Hari yang sukacita. Yuk, Lose dan teman-teman kita memujikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Ayo, bonekanya ditaruh aja dulu Jenis. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jenis tahu nggak hari ini bulan apa? Bulan Februari. Ih bener, bulan Februari. Dan di bulan Februari itu ada satu hari kita memperingati hari kasih sayang. Jenis tahu Valentine kalau tanggal 14 Februari. Ya benar, Valentine. Hari itu kita bisa bilang sayang ke papa, mama, kakek, nenek, adik, juga kakak. Jenis boleh nggak bilang ke Tuhan Yesus kalau Jenis sayang Tuhan Yesus banget? Oh boleh banget dong. Itu nggak harus 14 Februari. Sekarang aja Jenis kita pujikan lagu I Love You Jesus. Deep down in my heart. Betul, terus iya. Yuk kita pujikan sambil pakai gerakan. Adik-adik di rumah boleh berdiri ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my
Februari, berarti ada lagu tema ya Lause. Iya benar, Jenis tahu banget. Nah benar adik-adik yang di rumah, di bulan Februari kita ada theme song. Judulnya Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan sama-sama ya, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa India. Hore! Oke Lause. Yuk teman-teman, kita pujikan. Sambil pakai gerakan yuk. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Bahasa India. Jab Yesus mereka dengar, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he. Adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Oh iya Lause, biasanya bulan Februari kita ada acara. Iya benar banget, di bulan Februari ini kita ada acara Valencia, Valentine dan Cynthia. Kita akan merayakannya minggu depan tanggal 14 Februari. Adik-adik stay tune ya, di Zoom jam 4 sore kita akan merayakan bersama-sama lewat aplikasi Zoom. YouTube tidak ada minggu depan. Kita akan bersama-sama merayakan Valencia. Satu lagi adik-adik, jangan lupa untuk mengambil bingkisan yang ada di gereja untuk kita buka bersama-sama tanggal 14 Februari. Oke? Lause, jadi suka banget cerita firman Tuhan. Good, keren Janis. Adik-adik di rumah juga suka nggak sama cerita firman Tuhan? Semakin banyak kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita imannya akan semakin bertumbuh. Iya Lause, lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Betul Janis. Yuk kita pujikan lagu ini. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, selamat pagi adik-adik, senang ketemu lagi ya. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan bagi kami. Kami mendengar firman Tuhan, biarkan Tuhan berbicara, mempersiapkan setiap kami untuk boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami. Dalam nama Tuhan kita berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita misalkan disuruh pikir ya, ada benda yang nggak berbentuk, terus gelap, gak ada warnanya. Kalian kira-kira bingung nggak ya mau buat apa? Bingung ya? Kalau Lose juga bingung ya, ini mau dibuat apa ya? Nah, itu waktu pertama kali dunia belum diciptakan oleh Tuhan, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Nah, kita baca Kejadian 1 ya. Ayat 1, ayat yang pertama sampai yang kelima. Biar kalian tahu kira-kira sebelum dunia ini dibentuk kayak apa ya? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai gelap itu terang, itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, hari pertama itu ya, bumi itu belum ada bentuknya. Gelap, kosong, nggak ada apa-apa. Tetapi Allah itu melihat, wah, ini bisa diciptakan dunia yang luar biasa. Allah bukan sembarangan harus tak bikin gak karu-karuan ya nanti air, enggak ya. Tetapi Allah tuh merencanakan dengan indah. Oh, aku ciptakan apa dulu ya, sehingga dunia menjadi seindah yang sekarang ini. Hari pertama Tuhan menciptakan, gelap dan terang itu dipisahkan. Yang terang namanya siang, yang malam namanya gelap. Nah, adik-adik, kalau misalkan kamu suruh pikir ya, setelah gelap sama terang diciptakan, mau buat apa lagi ya, kayak gitu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa kalau dilihat urutannya dia menciptakan. Kita akan lihat dari Kejadian 1 sampai ayat pertama sampai yang ke-31. Nah, kalian boleh dengerin ayat ini dibacakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya Allah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi.
dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, Nah, sudah dibacain ya. Kita pasti familiar dengan cerita ini ya, penciptaan. Kita tahu hari pertama itu apa, hari kedua sampai hari ke-6 loh. Kita semua sudah tahu. Tapi pernah nggak kita berpikir, Tuhan itu begitu kreatif menciptakan semuanya dengan luar biasa. Pernah nggak kita mikir seperti itu? Hari pertama Tuhan ciptakan dulu terang dulu ya, supaya kelihatan ya. Kelihatan, oh seperti ini. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Oh ada ya, Tuhan menciptakan cakrawala di langit. Nah, hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan ada darat, ada laut, supaya kelihatan juga ya, sudah terbentuk seperti itu. Baru Tuhan menciptakan isi-isinya, ya kan? Seperti itu ya. Di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Nah, luar biasa loh. Tuhan menciptakan benda penerang yang besar akan menguasai siang. Apa itu? Matahari ya. Tapi benda penerang yang lebih kecil akan menguasai di malam, yaitu bulan dan juga bintang-bintang di langit. Pernah keluar lihat bintang di langit? Pernah yang bisa ngitung? Tuhan pernah bicara kepada Abraham. Abraham lihat di langit bintang-bintang. Luar biasa ya. Bintang itu segitu banyaknya, keturunanmu akan seperti itu banyaknya. Jadi bintang itu banyak ya. Banyak, tapi Tuhan itu yang menciptakan itu luar biasa banyaknya dan bentuknya berbeda-beda ya. Belum lagi kita kalau belajar di sekolah ada planet-planet yang Tuhan ciptakan. Bumi hanya sebagian kecil dari Bima Sakti yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa menciptakan semua itu, masih percaya nggak ada teori yang berkata dunia ini terjadi karena kebetulan ada Big Bang, boom, benturan yang keras, ada cahaya yang luar biasa, terus tiba-tiba muter, terus berbentuk, akhirnya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet yang lain, ada bumi. Apakah seperti itu? Nah, kalian lebih percaya yang mana? Nah,
Kalau Losu percaya ada satu tangan yang luar biasa yang menciptakan dari benda yang gak ada, yang kosong, yang gelap, yang gak berbentuk. Tuhan menciptakan bumi yang luar biasa. Tuhan menciptakan alam semesta yang luar biasa. Tuhan juga menciptakan matahari, bulan, bintang, semua planet Tuhan susun. Dan Tuhan juga susun semua itu perputarannya. Sampai hari ini, kalian pernah dengar semua tabrakan, puter-puteran? Enggak ya? Tetapi Tuhan itu mengaturnya sedemikian rupa. Tuhan itu Allah yang memikirkan semuanya dengan rencana yang baik, yang indah. Sehingga semuanya boleh terjadi luar biasa. Dan tiap kali kalau kalian lihat, hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, Tuhan berkata apa? Setelah Tuhan melihat semuanya itu, Tuhan berkata bahwa semuanya itu baik. Ya, Tuhan tuh nggak cuma lihat diciptakan sudah ya, tapi Tuhan lihat, oh hari pertama, hari kedua, oh semuanya itu baik ya. Nah, hari yang kelima Tuhan menciptakan ada air, itu disuruh ada ikan-ikan di laut. Pernah nggak kalian itu hitung jumlahnya ikan di laut? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Tapi coba kalian punya akuarium ya. Pernah lihat akuarium? Ikannya satu macam atau macam-macam? Macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat akuarium yang besar, ya kalau kita jalan-jalan ya ada akuarium, kita bisa lihat terowongan di bawahnya. Ikannya banyak macam ya. Losu berusaha untuk googling ya. Berapakah jumlah ikan yang ada di dunia ini? Wah, luar biasa ya. Menurut data tahun 2020, tahun kemarin berarti ya, jumlah ikan itu ada 34.000 jenisnya. Bukan cuma 10.000 loh, itu sudah banyak loh ya. 34.000 jenis ikan, bayangkan ya. Wah, luar biasa ya. Belum lagi satu macam ikan, itu warnanya nggak sama. Pernah lihat ya, kalau yang seneng ikan ya, nah kebetulan di rumahnya Losu itu ada ikan. Nah, ikan koi itu aja ya, bintik-bintiknya bisa beda, bener ya? Apalagi ya penggemar-penggemar ikan akan tahu ya, oh ini gini ya. Ikan koi juga beda, ikan cupang juga warnanya beda-beda. Itu satu macam ikan aja beda, apalagi 34.000 ya jenis ikannya. Tuhan yang kita punya itu luar biasa kreatif. Juga Tuhan itu bilang, biar semuanya terjadi ikan-ikan. Tuhan gak ciptakan tuh cuma satu macam ya, tapi Tuhan ciptakan tuh banyak macam, sehingga orang tuh meriset jumlah ikan, bentuknya kok gini ya, bentuknya ini. Akhirnya dikelompokkan dan menemukan 34.000 jenis ikan. Hebat ya. Setelah itu ada burung-burung di udara. Nah, burung-burung ini loh, pernah nggak kalian mikir burung-burung ini jumlahnya berapa ya? Banyak ya burung di udara. Pernah lihat ya film yang burungnya pindah, itu aja loh, banyak burungnya ya. Apalagi kalau kita lihat semua macam burungnya itu ada berapa? Nah, burung ini ternyata macamnya ada 10.000 jenis burung. Banyak ya, 10.000 loh ya. Bukan cuma satu burung. Tuh nggak ngomong ciptakan burung di udara, terus burungnya cuma satu macam, satu tok, warna tok lain semua, merah, kuning, hijau, biru gitu, bukan. Tetapi Tuhan tuh ciptakan 10.000 dan 10.000 itu kalian pernah lihat burung sama burung? Bulunya itu loh aja, warnanya bisa beda-beda ya. Yang penggemar yang suka burung ya bisa lihat, oh burung itu loh beda-beda ya. Burung juga bisa menyanyi ya, sudah ada burung yang bisa menirukan. Waduh, luar biasa. Itu yang Tuhan ciptakan, burung di udara. Nah, jadi hari yang ke-6 Tuhan sudah ciptakan binatang. Dan juga Tuhan ciptakan ada ciptaan yang spesial, yaitu manusia. Binatang itu juga banyak macamnya ya, banyak sekali. Nah, manusia Tuhan ciptakan luar biasa, karena Tuhan bicara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Engkau ciptaan yang luar biasa. Dari semua ciptaan, engkau luar biasa. Semua ciptaan itu juga luar biasa bagusnya. Nah, tadi kelewatan ada bunga dan pohon yang Tuhan ciptakan. Terus searching di Google ya. Kalau bunga itu ada 400.000 bunga. Macamnya, belum warnanya. Terus gak punya banyak bunga bisa dicabut. Terus itu bawa dikasih bunga. Ya pernah lihat ya di toko bunga ya, pasti mereka tuh lihat juga gambaran bunga aslinya terus dipikir bunga plastiknya. Nah coba lihat, bunganya aja loh tipenya tuh lain-lain ya. Loh tipenya lain, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cuma segini ya. Nah
ini itu adalah orang yang buat dari lihat bunga aslinya. Pernah lihat Tuhan itu menciptakan bunganya itu semuanya bagus-bagus ya. Juga macamnya 400.000 macam bunga. Kalau kalian pernah lihat pameran bunga ya, bunganya itu macam-macam. Bunga anggrek aja macam-macam. Bunga mawar juga macam-macam. Nah, lihat Tuhan itu luar biasa. 400 bunga itu bukan hal yang mudah ya. Kalau kita suruh bikin mungkin kita berhari-hari nggak tidur ya, suruh mikir mau bunga warna apa. Tapi Tuhan itu luar biasa menciptakan bunga 400.000 macam dengan begitu banyak warna. Luar biasa ya, bagus banget. Juga pohon, ada pohon yang tinggi sekali ya, yang pohonnya cuma dikit daun-daunnya. Nah, pohon itu juga 60.000. Bahkan yang terakhir sudah tambah lagi 60.000, 65 pohon. Kenapa seperti itu? Karena orang meneliti ya, oh ini ada lagi, oh ini ada lagi, di dunia ini ada lagi, di belahan dunia sana ada lagi, di negara ini ada lagi. Akhirnya dikumpulkan jadi 60.000, 65 yang terakhir. Nah, kalau kita lihat dataran juga ada dataran tinggi, dataran rendah, ada pegunungan, ada yang di darat kayak kita di kota. Banyak hal yang Tuhan ciptakan itu hanya di bumi ya, belum lagi alam semesta yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Nah, adik-adik lihatlah, pernah nggak kita melihat alam semesta itu sendiri? Aduh, hebat ya Tuhan itu. Pernah nggak kita ketika kita jalan-jalan ke gunung ya, terus kita lihat, oh iya ya, hebat Tuhan itu ya. Belum lagi kalian lihat awan di langit ya, awan di langit itu loh bentuknya nggak ada yang sama ya. Belum lagi kalian lihat ada hujan ya, macam-macam kan ya, ada matahari sampai panas, ada musim dingin, ada salju. Lihat Tuhan itu luar biasa. Nggak semua daerah mengalami salju ya. Kalau di Indonesia kita mengalami cuma 2 musim, kemarau dan hujan. Negara yang 4 musim juga mengalami, ada saljunya, ada musim springnya ya, beda-beda. Tapi kalian lihat Tuhan itu luar biasa. Nggak ada satupun yang sama. Tuhan itu benar-benar Tuhan yang kreatif ya, semua diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Nah, sekasih sebuah klip ini menggambarkan seluruh ciptaan Tuhan yang khusus saya ceritakan. Coba kalian amati, coba kalian dengar, coba kalian lihat, dan kalian akan punya hati yang amazing ya, luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Tuhan yang benar-benar berkuasa menciptakan alam semesta ini dengan luar biasa. Sehingga kita manusia yang Tuhan ciptakan spesial, kita boleh hidup dan menikmati semua ciptaan Tuhan. I have felt the wind blow, whispering your name. I have seen your tears fall when I watch the rain. And how could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Gazing at a bird in flight,
soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, neath endless blue horizons frame. Listening to a river run, watering the earth, fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls? A singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Yes, I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, neath endless blue horizons frame. I believe, just like a child. I believe. Nah, adik-adik setelah lihat bagaimana perasaannya? Wah, luar biasa ya. Ada banyak binatang yang muncul ya. Banyak juga bunga-bunga, warnanya juga lain-lain ya. Nah, coba kalian keluar ke taman. Kalau yang punya taman, dilihat ya. Ada rumput, ada bunga, ada tanaman. Kalau kalian malam lihat, coba ada bulan, bintang. Kalau yang pagi lihat ada awan. Kita belajar bersyukur untuk dunia yang indah dan Tuhan ciptakan buat kita manusia yang ada di dalamnya. Pernah nggak kita bersyukur, wih, saya ini ciptaan yang luar biasa. Dari
ciptaan Tuhan yang juga yang luar biasa. Saya ini diciptakan Tuhan untuk menikmati semua ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar dengan hati yang bersyukur tiap hari menikmati semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan ciptakan. Kami bersyukur Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Tuhan merancangkannya dengan begitu baik dan indah. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang menciptakan semuanya dengan istimewa. Terlebih lagi Tuhan menciptakan kami, manusia yang Tuhan pandang serupa dan segambar dengan Tuhan. Begitu istimewa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami belajar. Hidup kami boleh bersyukur untuk segala ciptaan Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk menikmatinya. Terima kasih untuk bulan, bintang, matahari yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih untuk udara yang segar, untuk taman yang kami punya, untuk binatang yang boleh kami lihat. Kami bersyukur untuk semuanya dan bersyukur untuk hidup kami yang Tuhan rancangkan juga begitu indah. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi hidup tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.